kode A, fiturnya itu autentifikasi, mungkin naik dulu Mas Adit. Nah, ini nanti ada versinya versi 1 dan versi 3, 0.1 dan 0.3. Subnomornya 1 itu ada subfiturnya, ada login akunnya, yaitu objektifnya pengguna dapat masuk ke akun yang terdaftar pada sistem Google. Baik, selanjutnya aku bakal jelasin terkait backlog yang bagian B, yaitu terkait searching produk. Di sini fokus utamanya itu searching ya, jadi itu terkait searching dari nama produk dari aplikasi yang bakal kita buat kali ini. Nah, objektifnya itu sendiri, pengguna dapat melakukan pencarian produk UMKM berdasarkan namanya. Di sini pada bagian searching produk ini ada beberapa subfitur ya, dari mulai searching toko, searching kategori, searching promo, dan juga searching lokasi terdekat, yang mana bagian-bagian dari subfitur searching produk ini kita bagi ke dalam beberapa sprint ya. Terus dari sini juga objektif dari berbagai subfiturnya juga berbeda-beda, seperti searching toko itu dapat melakukan pencarian produk UMKM berdasarkan toko, searching kategori dapat melakukan pencarian produk berdasarkan kategori, searching promo dapat melakukan pencarian produk berdasarkan promo yang diberikan dan juga yang sedang berlangsung, dan yang terakhir yaitu searching berdasarkan lokasi terdekat, yang mana pencarian produk ini didasarkan atas lokasi terdekat pengguna serta mendeteksi penjual terdekat terhadap penggunanya itu sendiri. Yang selanjutnya saya akan membacakan tentang produk backlog. Kemudian untuk sistem pembayaran itu ada beberapa subfitur yang akan disajikan dalam aplikasi ini, seperti pembayaran melalui debit dan saldo untuk saldo aplikasi itu sendiri. Untuk objektifnya, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui e-banking yang disediakan oleh aplikasi ataupun melalui saldo yang ada pada aplikasi tersebut. Untuk di sini kita ada aplikasi ini namanya Bentar, jadi kayak ada walletnya sendiri dari aplikasi itu sendiri, dari aplikasi tersebut. Kemudian pembayaran juga dapat melalui GoPay, Dana maupun link aja. Kemudian pembayaran juga dapat dilakukan melalui Alfamart ataupun Indomaret di tempat-tempat terdekat, dan juga ada fitur COD atau cash on delivery. Mungkin Mas Rizky mau melanjutkan. Mungkin setelah ini kita akan ini ya Mas teman-teman, kita nentuin prioritas dari backlog ini yang akan kita dahulukan yang mana ya. Mungkin kita bisa mulai. Kalau dari saya memberi masukan yang jelas itu fitur utama sih, kayak login itu harus kita utamakan. Setuju kan teman-teman di sini? Setuju. Oke. Selanjutnya, iya. Jadi menurut saya mungkin seluruh fitur dari autentifikasi ini ya, mungkin login, logout, password verifikasi, dan itu bisa kita utamakan gitu. Ya. Selanjutnya Mas Reza mau memberi masukan apa lagi yang Oke, jadi dari backlog ini aku melihat apa yang perlu diprioritaskan itu terkait interface dari aplikasinya itu sendiri gitu. Jadi kayak searching produk itu kayak searching nama produk dan subfiturnya itu penting gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah mau hadir diskusi ini. Semoga produk kita bisa nantinya menolong orang banyak dan berguna bagi masyarakat. Terima kasih. Ya kan boleh kok. Kalau dari saya sih yang terkait panduan daftar event UMKM ya, soalnya terkait pendataannya itu juga cukup sulit ya, karena terkait event itu sendiri kan kayak selalu berjalan terus ya. Jadi misalkan kayak kita terlalu lama kerjain daftar eventnya, nanti eventnya udah keburu lewat gitu. Terus jadi juga kita harus kayak lebih aktif nyari event-eventnya gitu loh, karena sekarang juga masa pandemi gini kan, jadi daftar eventnya terkait event UMKM itu mungkin juga bisa jadi lebih banyak, tapi kita juga perlu waktu juga kan untuk mencari data-datanya gitu. Kalau dari saya sih itu. Oke, terima kasih Mas Reza. Dari Mas Hanif mungkin mau menyampaikan kendalanya. Kalau kendala dari saya ini kan ada fitur debit atau saldo dari aplikasi. Itu kendalanya kayak tentang ke penyimpanan uangnya dari saldo yang akan masuk dari pengguna itu masih saya pikirkan kayak ini nanti saldonya akan kemana, akan keuangannya bagaimana begitu. Oh iya. Masih dalam tahap pengembangan lagi. Iya. Ya mungkin izin menanggapi untuk Mas Hanif ya, memang karena tidak bisa dipungkiri ya, mengenai pandemi ini juga kendala event mungkin banyak. Event offline yang mungkin agak susah ya, karena mungkin perizinan keramaiannya juga.
dan event online itu juga saking banyaknya mungkin ya Mas, jadi kayak Mas Reza sebenarnya kayak mungkin ya agak susah juga buat kita ngumpulin data-data eventnya itu, terus mungkin kita juga susah untuk montak dari event organizer-nya untuk gabung sama aplikasi kita untuk masang eventnya di aplikasi kita. Dan mungkin itu juga salah satu kendala juga buat kita. Lalu apalagi ya, untuk saya kemarin menemukan kendala lagi, cuman apa ya, coba saya ingat dulu. Dari toko ya mungkin Mas, mungkin dari toko itu agak kita harus nyari orang-orang yang mau membuka toko di tempat kita ya, mungkin itu walaupun emang ini belum kita realisasikan, cuman setidaknya kita sudah punya data-data dari toko-toko yang bakalan jadi partner kita. Nah cuman kendalanya mungkin karena ini sedang pandemi, jadi kita kayak susah untuk keluar rumah dan untuk mendata toko-toko itu, dan sebagian besar toko UMKM itu penguasaan pemiliknya terhadap teknologi juga dirasa masih kurang, sehingga kalau kita mau melakukan pelatihan atau sosialisasi secara online mungkin agak sulit bagi mereka yang memahami teknis seperti pakai Google Meet atau pakai Zoom atau mau on mic atau on cam, itu mungkin agak sulit ya. Jadi sementara bagian toko ini masih work in progress atau belum kita dankan. Mungkin coba Mas Hanif di scroll ke bawah yang bagian to-do itu. Oke, siap. Yang sebelah sana Mas Hanif. Oh, itu dulu. Sorry. Ya nggak apa-apa. Oh ya, untuk terkait dengan yang Mas Reza bilang 3 minggu yang lalu ya Mas tentang mode gelap terang, itu menurut saya juga kita nggak apa-apa sih, kita agak kesampingkan dulu karena hanya berkaitan dengan interface sih. Jadi dan itu juga saya sebagai developer Androidnya merasa kayak itu agak sulit, dan lebih baik kita nantikan saja, kayak kita kesampingkan dulu lah, kita tambahkan fitur-fitur utama kayak misalnya login dulu atau misalnya promosi gitu kan, daripada kita harus ngurusin tema gelap tema terangnya gitu. Setuju itu kendalanya. Nah, terima kasih juga buat Mas Hanif sama Mas Adisa tadi udah menyampaikan kendalanya. Jadi aku sendiri sih ya, sebenarnya dari tampilannya ini menurut aku udah lumayan gitu. Pencocokan dari warna putih sama birunya itu udah termasuk cukup cocok lah gitu buat aku. Tapi mungkin di mana ya, di bagian itu logo ini yang ada bagian Android 1 itu, Iya. Ada logo bentar ya, sama ada itunya bentar, sama di bawahnya bentar itu ada captionnya kalau nggak salah tuh, beli langsung antar. Mungkin menurut iya. aku yang di sini tuh tulisan beli langsung antarnya itu terlalu kecil sih, jadi kayak kalau nggak seberapa kelihatan gitu. Oh ya, nanti mungkin akan itu ya mempersulit user ya dalam mengetahui oh ini apa sih gitu ya, mungkin agak susah gitu ya Mas ya. Benar. Oke, terima kasih masukannya Mas Reza. Nanti ini sambil saya catat ya biar kita bisa perbaiki lagi setelah ini. Nah, untuk Mas Reza ada lagi Mas? Kalau dari aku sementara cukup sih. Oke, siap Mas Reza, terima kasih. Dari Mas Hanif mungkin ada masukan? Kalau dari saya ini sudah cukup bagus, bisa dibilang sudah bagus. Mungkin untuk pengembangannya besok dibuat lebih berwarna lagi, lebih eye-catching lagi. Kayak ini kan perpaduan biru sama putih. Mungkin besok bisa ditambah di sini ada background atau gimana untuk kedepannya lagi agar lebih menarik para millennials yang senang kayak tertarik dengan hal-hal yang menarik ya, yang eye-catching. Oh iya, oke, terima kasih dari Mas Hanif ini atas masukannya. Ada lagi Mas Hanif? Cukup dari saya itu. Oke, mungkin aku juga memberi masukan. Ini secara desain ini sudah bagus banget ya teman-teman. Bener yang bilang sama Mas Riza tadi, warnanya udah masuk, biru sama putih itu udah masuk banget, dan itu jadi identitas kita ya, warnanya biru gitu kan. Terus juga logonya juga bagus, pemilihan fontnya juga bagus banget sih, menurutku bagus banget. Untuk masukannya mungkin bagian email password itu nggak usah dikasih frame ya, bisa kosongan aja nggak apa-apa, masukkan aja sih. Lalu untuk letak tombolnya juga mungkin bisa dibuat konsisten aja, kayak misalnya masuk itu kan di pojok kiri, sedangkan kok yang di Android 3 itu yang daftar ada di tengah. Nah itu mungkin nanti akan membuat user kayak agak kebingungan sih, kayak harusnya dalam satu letak aja. Tapi overall bagus banget sih, dan
menurutku ini udah merupakan sebuah progres yang luar biasa dari tim kita ya. Nah, mungkin itu aja sih dari aku, dan terima kasih juga dari teman-teman Mas Reza, dari Mas Hanif. Dan masukan dari kita ini mungkin bisa kita perbaiki setelah ini ya. Hari ini ya, untuk hari ini kita lebih bahas ke teknis secara internal kita aja ya, tim developer sama prototype kita yang ada di Figma ini ya. Mas Hanif bisa menyampaikan tentang desain sistem fontnya, mungkin menurut Mas Hanif kayak gimana? Ada evaluasi nggak? Apakah fontnya harus diubah, apa harus ditebalkan? Silakan Mas. Siap, terima kasih. Untuk desain font ya, oke. Sebentar. Untuk yang bagian autentifikasi, kalau menurut saya fontnya sudah bagus, kayak nggak terlalu yang gimana-gimana, nggak terlalu yang aneh-aneh. Tapi mungkin ini kayaknya agak abu-abu ya. Ya. Kayak lebih mungkin kalau orang yang agak penglihatannya kurang itu mungkin agak susah untuk membacanya. Jadi mungkin nextnya itu bisa agak lebih tebal lagi gitu. Tetapi masih dilihat itu tetap estetis gitu kalau dari saya. Mas Reza? Oke, Oke. Kalau dari aku ya mirip-mirip sih terkait yang masalah apa namanya? sistem ya. Iya, ini kan yang fontnya itu kan terlalu kecil ya. Terus misalkan kayak di bagian Android 3 ini kan slogan dari Bentar sendiri itu nggak ketahuan gitu kan. Jadinya kita justru susah gitu untuk slogannya. Terus terkait kendala sendiri sebenarnya aku ada lagi sih terkait di bagian searching produk. Itu di bagian awal ini di sini. Nah, di sini kan ada banyak kategori ya sebenarnya. Menurut aku sih sebenarnya tuh yang sulit itu terkait buat gimana ikonnya itu cukup ngelambangin dari kategorinya itu sendiri gitu. Terus gimana ya menurut aku sendiri terkait ikonnya ini masih terlalu acak gitu. Warnanya juga nggak satu ton warna gitu. Mungkin kayak bagian kuliner ini sama bagian UMKM event ini warnanya cukup cocok gitu. Tapi untuk bagian yang lain kayak warnanya terlalu random gitu. Semua warna ada gitu. Dari aku sih itu sih. Oke, terima kasih Mas. Mungkin aku juga nambahin dari bagian prototypingnya ya. Ya emang kita mungkin kemarin ketemu Mas Hadi sama Serizanya mungkin agak susah ya bikin prototype itu, kayak rasanya kayak ruwet gitu ya. Tapi emang kayak gini lah proses prototyping gitu. Jadi apapun yang kita prototypekan memang kelihatannya kayak gini, dan itu nggak masalah sih untuk kita. Menurut aku udah bagus banget, udah sabar banget lah isinya harus bikin kayak gimana. Lalu untuk apa lagi ya yang harus kita evaluasi ya, mungkin ya ini karena mungkin kita juga sama-sama masih mengembangkan, jadi untuk kedepannya kita harus sering-sering meeting internal atau diskusi internal antara sama tim developer dari prototype ini sendiri, karena ya kalau kita nggak banyak diskusi gimana caranya kita tahu apa yang kita hadapi permasalahannya. Mungkin itu aja sih dari saya. Ini dari Mas Hanif atau Mas Reza bisa menambahkan. Kalau dari saya cukup, dan saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk tim yang sudah mengerjakan prototyping ini. Terima kasih. Buat aku mungkin ada sedikit tambahan sih ya terkait di mana ya, di bagian paling bawah itu terkait yang di sini nih, selamat pesanan kamu berhasil dibuat. Menurut aku gimana ya, dari di sini tuh bagian yang ini terlalu agak flat gitu loh, jadi mungkin kurang menarik gitu tampilannya. Tapi menurut aku sih sebenarnya udah lumayan bagus ya, cuma mungkin terlalu agak flat aja gitu menurutku bentuknya. Oke, bisa nanti kita perbaiki aja. Siap. Oke.